kelinci, dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Jika ada pertemuan, akan ada rindu yang terbalaskan. Selamat datang di Ripka Channel. Jangan lupa untuk like, lonceng, subscribe. Selamat menyaksikan. Hai, ketemu lagi dengan Miss Ripka. Hari ini kita akan belajar yang namanya teks fabel. Miss berharap kamu tetap semangat, tetap berenergi ya untuk belajar kita kali ini. Kenapa ya Miss? PowerPoint Miss Ripka ada gambar binatang. Nah, Miss akan bahas tuntas dan kita akan memahami materi fabel ini. Kompetensi dasar kita, kamu mampu mengidentifikasi informasi tentang fabel, kamu ceritakan kembali isi fabel yang sudah kamu baca, terus kamu analisis struktur dan kebahasannya, akhirnya kamu akan menulis fabel. Oke? Nah, tadi kamu sudah menyimak ya tayangan yang Miss Ripka sajikan. Menurut kamu, apakah itu bagian dari fabel? Oke, itu termasuk bagian dari fabel. Miss, apa sih sebenarnya fabel itu, Miss? Nah, fabel itu termasuk cerita fiksi. Oke, cerita fiksi. Nah, fiksinya bukan kisah tentang kehidupan nyata. Nah, fabel juga sering menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Berarti binatang sikap seperti manusia, namun diperankan oleh siapa? Ya, benar, oleh binatang. Nah, fabel juga itu mengisahkan kehidupan yang diperankan oleh binatang dengan segala karakternya. Nah, di sini ada kucing nih. Nah, bisa aja nih kucing ini yang bermain peran dengan sikap yang ada pada manusia, namun diperankan oleh si kucing ini. Ada tokoh baik, tokoh jahat. Oke, itu adalah fabel. Nah, kita juga bisa tonton di televisi atau menceritakan kita sendiri. Bahkan kita bisa loh membuat cerita tentang fabel sesuai dengan imajinasi kita. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. Nah, Miss Ripka tadi sudah bilang bahwa fabel mengambil tokoh para binatang. Nah, para binatang wataknya itu seperti manusia. Nah, biasanya backgroundnya itu, latarnya itu di alam. Dan tokohnya itu bisa berbicara seperti manusia. Namanya juga sudah wataknya seperti manusia ya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan itu biasanya kalimat langsung, kalimat naratif, dan menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi ceritanya ini memiliki kejadian sebab akibat. Berarti mulai dari awal sampai yang namanya akhir. Nah, ini adalah ciri-ciri fabel. Jadi, kalau bukan yang memerankan itu binatang, itu bukan fabel. Bisa aja legenda atau cerita yang lain. Dan pastinya fabel itu wataknya seperti manusia. Selanjutnya, unsur-unsur fabel. Nah, di sini Miss Ripka sudah sediakan berbagai unsur-unsur fabel. Yang pertama ada tema, latar, tokoh. Nah, ini sudah pastilah kamu tahu, apalagi waktu di SD. Nah, tokoh. Tokoh ini kita udah pernah bahas ya. Ada yang namanya antagonis. Apalagi, ayo. Protagonis. Dan tritagonis.
Nah, antagonis itu apa, protagonis itu, tri itu apa, kamu sudah pasti tahu. Oh iya, latar. Nah, di latar ini ada yang namanya latar tempat, ada waktu, dan ada yang namanya suasana. Miss, tempat ininya di mana? Apakah di rumah? Waktunya kapan, Miss Ripka? Apakah pagi, siang, malam, petang? Miss, suasananya gimana, Miss? Apakah mengharukan? Atau menegangkan? Nah, itu adalah suasana. Watak. Nah, watak ini adalah si ini ya, antagonis ya. Tokoh ini kamu ceritakan, kamu kasih tahu siapa aja tuh tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Miss, alur. Ini mah kita sudah belajar di fantasi ya, bukan? Ada maju mundur dan campuran. Namun, di fabel ada jenis alurnya. Ada yang dengan koda dan ada yang tanpa koda. Sebentar kita bahas dulu ya. Amanat itu pesan yang terkandung dalam cerita. Nah, cara penceritaan ini menggunakan sudut pandang siapa nih? Orang ketiga kah? Orang pertama kah? Tujuan komunikasi. Nah, kalau kamu baca fabel, apa sih tujuan fabel tersebut? Apakah menghibur kamu? Apakah menginspirasi kamu? Apakah fabelnya itu bersifat mendidik? Nah, itu tujuan komunikasi. Selanjutnya, ada yang namanya konflik. Konflik mah kita udah tahu ya. Konflik itu artinya permasalahan. Permasalahannya mulai dari awal kah? Apakah permasalahannya di akhir? Nanti kita simak fabelnya. Oke, ini unsur-unsur fabelnya. Silahkan dipahami, ada tema, masalah pokok, ada latar yang dibagi menjadi 3. Tokoh itu adalah orang yang menjadi pelaku. Watak itu adalah 3, anta, prota, tri. Alur itu ada 3, maju mundur. Dan jenis alur itu ada 2. Amanat itu pesan. Cara penceritaan itu menggunakan sudut pandang siapa. Tujuan komunikasi yang ada pada fabel itu seperti apa, yaitu menghibur, menginspirasi, atau mendidik. Nah, konfliknya itu, permasalahannya sebenarnya apa sih? Apakah si beruang yang mencuri makanan si siapa nih? Si Marsha? Nah, itu bisa tuh di konflik. Selanjutnya, yuk, jenis fabel dengan koda. Nah, memunculkan secara eksplisit pesan pengarah. Eksplisit ini terus terang ya. Apakah dia memunculkan pesannya itu di akhir cerita? Biasanya ada di paragraf akhir. Kalau dia tanpa koda, dia itu tidak memberikan pesan di ceritanya. Jadi kamu harus menyimpulkan sendiri. Miss, fabel itu ternyata ada 2 guys. Ada fabel alami, ada fabel adaptasi. Kalau dia fabel alami, dia emang benar-benar menggunakan watak tokoh binatang pada kondisi alam nyata dengan menggunakan latar alam. Misalnya di hutan, di sungai, di goa. Namun, kalau dia bilang, landak merayakan ulang tahun di rumah makan. Sejak kapan seorang binatang landak masuk ke rumah makan? Nah, itu namanya fabel adaptasi. Dia bisa menggunakan latar yang biasanya manusia ada di situ. Contohnya di rumah, entah itu di jalan raya, entah itu nanti di taman, nah entah itu di ruang tamu. Itu adalah fabel adaptasi. Oke, ada 2 jenis fabel, koda dan tanpa koda, fabel alami dan fabel adaptasi. Lumayan mudah ya. Nanti kalau kamu nonton atau kamu menyimak video, nah latarnya sudah di alam, berarti di hutan, di sungai, alkisah. Nah, berarti itu fabel alami. Tapi kalau misalnya dia menceritakan tentang kehidupannya seperti manusia layak biasanya, itu fabel adaptasi. Gampang ya. Selanjutnya struktur fabel. Nah, ini sedikit harus disimak baik-baik ya anak-anak ya. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Koda ini udah tahu ya yang tadi ya. Kita mulai dari orientasi. Orientasi itu bagian awal dari suatu cerita. Pernah kan dengar atau baca pada suatu hari alkisah di hutan? Nah, itu pada suatu hari ini, inilah yang termasuk bagian dari orientasi. Terus ciri-cirinya itu sebentar ya, Miss Ripka hapus dulu. Ciri-cirinya
Nah, kamu lihat ada yang pengenalan tokoh, ada dia mengenalkan latar dan mengenalkan wataknya. Contohnya, pada suatu hari diceritakan ada seekor tikus yang terkenal akan kerakusannya. Tikus ini suka memakan apapun yang ada di hadapannya, mulai dari sepotong daging sapi, tanah, bahkan kartu KTP yang sering jatuh ke tanah pun sering dia makan. Tikus tidak mengenal waktu saat makan. Coba, pengenalan tokohnya itu ada tikus. Oke, latarnya di mana? Ayo, di mana latarnya? Coba cari ya. Terus watak tokohnya tikus itu tadi katanya apa? Bahkan KTP kerakusannya. Nah, apakah itu gimana nih? Baikkah, jahatkah, atau prota, antagonis? Ini adalah orientasi. Oke. Coba kan yang namanya komplikasi. Komplikasi itu munculnya konflik. Ingat ya, kalau sudah muncul konflik, itu sudah masuk ke komplikasi. Ciri-cirinya apa, Miss Ripka? Ada hubungan sebab akibat sehingga munculnya masalah memuncak. Nah, dia bilang apa? Terlebih dia juga sudah bosan dengan makan makanan yang sudah pernah dia makan. Sang tikus pun lalu mendekati sebuah tiang listrik yang ada di pinggir jalan dan mencoba untuk menggerogotinya. Namun naas tiang listrik itu tidak dapat digerogotinya dan membuat giginya patah satu persatu. Wah, konfliknya ini apa nih? Dia mau memakan sebuah tiang listrik. Nah, sampai dia gerogotin, sampai giginya itu patah. Ayo, kalau giginya patah itu nanti masuk ke penyelesaian. Tapi konflik ini apa? Permasalahannya ini apa? Tikusnya ngapain? Ternyata tikusnya berencana untuk memakan sebuah tiang listrik, guys. Nah, inilah konfliknya. Jadi, ini sudah ada hubungan sebab akibat. Sebabnya, tikus memakan sebuah tiang listrik. Mau berencana nih dia mau makan tiang listrik. Nih, ya kan? Akibatnya apa? Ayo, akibatnya giginya patah. Ada kan sebab akibatnya? Ini namanya komplikasi. Oke, kita bandingkan untuk selanjutnya. Ada yang namanya resolusi. Bagian yang berisi pemecahan masalah ataupun penyelesaiannya. Sang tikus pun hanya bisa meringis kesakitan dan meratapi gigi-giginya yang telah patah. Sejak saat itu, sang tikus pun sudah memutuskan untuk tidak bersikap rakus. Nah, penyelesaian masalah yang ada di sini adalah dia sudah memutuskan untuk tidak bersikap rakus. Oke, setelah giginya patah, dia meringis kesakitan, meratapi gigi-giginya yang telah patah. Nah, saat itulah dia memutuskan untuk tidak bersikap rakus. Itu adalah resolusi. Contoh lainnya, oh iya, lupa, koda dulu. Koda itu bagian akhir. Nah, nilainya itu, ciri-cirinya ada nilai moral yang diungkapkan pengarang pada akhir cerita. Sejak saat itu, sang tikus pun sudah memutuskan untuk tidak bersikap rakus. Nah, ini merupakan perubahan sikap. Kamu perhatikan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan. Nah, perubahan inilah yang ada pada tikus. Dia memutuskan untuk tidak bersikap rakus. Ini adalah ciri-ciri koda. Ini ada kodanya berarti ceritanya ya. Oke. Nah, Miss Ripka kasih contoh juga seperti ini. Kamu telat bangun PJJ karena main game. Oke. Pada hari Kamis, pada hari Kamis seorang Rika bangun terlalu siang pada saat mengikuti PJJ dan ternyata penyebab Rika bangun siang adalah main game sampai larut malam. Akhirnya ibu guru memberikan hukuman dan Rika sejak saat itu Rika tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, apa Miss komplikasi yang tadi, Miss? Nah, komplikasinya dia bangun kesiangan. Oke, dia bangun kesiangan. Resolusinya Miss, dia dapat hukuman. Nah, kalau orientasinya Miss, dia tadi kenapa tuh? Pada hari apa dia telat bangun? Itu adalah pengenalan. Kita lanjut ke kaidah kebahasan fabel. Ini kamu udah pernah dengar semuanya. Pemilihan kata ini dapat memudahkan pembaca mengimajinasikan latarnya. Jadi pemilihan kata yang kamu gunakan nanti, gunakanlah kata yang baik, kata yang memudahkan untuk dimengerti.
Terus ada sinonim dan antonim, sudah pada tahu. Nah, itu untuk menggambarkan sifat yang dipengaruhi nilai rasa pembaca. Jadi, ketika ada kata yang Miss Ripka nanti suruh untuk analisis, silakan cari sinonim dan antonimnya. Nah, ada kata koma dipakai untuk memisahkan kata seru. Oh, begitu? Wah, bukan main. Nah, ini si koma ini itu untuk memisahkan kata seru. Terus ada yang namanya kata depan, kata sandang, dan kalimat langsung. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kalimat langsung. Wah, kalimat yang diucapkan langsung, namanya juga udah langsung ya guys, kepada orang yang dituju. Ulu berkata, biarlah saya bernyanyi sendiri. Ciri-ciri kalimat langsung. Menggunakan tanda petik. Oke, di sini ada tanda petik. Yang kedua, intonasi tinggi untuk tanda tanya. Nah, berarti ketika ada tanda tanya ini, intonasinya itu naik. Untuk kalimat berita, dia itu datar. Dan kalau seru, biasanya kita perintah ya. Menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Berarti ada saya dan siapa tuh orang kedua. Harus tahu, ini nggak mau kasih tahu lagi. Cara penulisan kalimat langsung. Bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2. Perhatikan, tanda petik 2 ya, bukan tanda petik 1. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Andi mengatakan tanda petik penutup, nih tanda petik penutup, ditaruh setelah tanda baca. Ini adalah tanda baca. Jika ada dua petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital dan keduanya itu menggunakan huruf kecil kecuali nama orang ataupun sapaan. Nah, dia ini nih, ini huruf kecil, ini huruf besar. Tuh, ini adalah untuk kalimat langsung. Nanti di latihannya kita bakal bahas satu persatu ya. Apa sih bagaimana cara menulis kalimat langsung atau cara membuat kalimat seru, kalimat perintah. Nah, untuk materinya ini yang Miss Ripka kasih. Miss Ripka ulang. Intinya dia diucapkan langsung. Ada tanda petik 2, bukan tanda petik 1. Tanda petiknya ditutup setelah tanda baca. Jika ada dua kalimat petikan, kalimat huruf awalnya menggunakan huruf kapital dan huruf kecil kecuali nama orang atau sapaan. Miss Ripka sudah kasih contoh ya, ini. Nah, selanjutnya kalau ada kalimat langsung, berartinya kalimat tidak langsung. Nih, kalimat tidak langsung. Kalimat yang melaporkan atau memberikan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-cirinya tidak menggunakan tanda petik. Terus intonasinya datar. Terdapat perubahan kata ganti orang. Orang pertama menjadi orang ketiga, orang kedua menjadi orang ke-1. Contohnya, saya, aku diganti menjadi dia atau ia. Nah, kata ganti kamu, dia menjadi saya karena diganti menjadi orang pertama. Harus ingat ya, siapa yang menjadi kata ganti pertama, kata ganti kedua, dan kata ganti ketiga. Miss Ripka nggak mau kasih tahu, cari sendiri. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya kata depan dan kata sandang si dan sang. Oh, ini sepertinya slide terakhir loh guys. Jadi kata depan itu digunakan untuk kata keterangan tempat dan dirangkailah. Ada kata di, ke, dari, pada, dari. Wah, darinya ada 2 kali. Bisa pakai yang ini ya. Saya pergi ke sana mencarinya. Ke, ini adalah kata yang digunakan untuk menyatakan keterangan. Kain itu disimpan di. Nah, ini kata depan ya. Seringnya kita tanpa kita sadari kita sering menggunakan kata depan ini di kalimat ataupun ucapan kita tanpa kita sadari bahwa itu adalah kata depan. Kata sandang si dan sang memiliki fungsi menentukan makna dalam kalimat. Penulisan si dan sang ditulis dengan huruf kecil bukan kapital ya. Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar?
kata sang dan kata setelahnya diawali huruf kapital hanya untuk nama Tuhan. Selain itu menggunakan huruf kecil. Terus si biasanya nih ya digunakan untuk nama julukan, nama orang, hewan, atau tumbuhan. Si ayam. Si ayam pun sang biasanya nama orang yang bersifat dia diagungkan. Nah, Tuhan, entah itu nama-nama kerajaan, nah itu nama-nama raja, nama-nama ratu, nah itu dipakai untuk sandang si dan sang. Oke, ada kata depan, sandang si dan sang, sinonim, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, dan ada kata depan dan koma. Oke, ini untuk kaidah sederhana ya. Selanjutnya, menulis teks fabel, Miss hanya memberikan satu slide, yaitu kamu cukup tentukan temanya, kamu rangkai cerita berdasarkan struktur, ingat unsur fabelnya, dan kamu gunakan kaidah kebahasannya. Kamu tentukan dulu mau temanya tentang persahabatan kah, tentang keluarga kah, tentang percintaan kah. Setelah itu kamu rangkailah ceritanya berdasarkan struktur. Ingat ada orientasi, komplikasi, resolusi. Boleh pakai koda, boleh tidak pakai koda. Dan ada unsur fabel, siapa tuh tokohnya, bagaimana menurut kamu alurnya, apakah watak tokohnya semuanya baik, terus apakah latar tempatnya itu di rumah aja, suasananya kamu mau seperti apa. Nah, gunakanlah kaidah kebahasaannya. Cara gunakannya adalah ketika kamu menulis, kamu ingat bahwa ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung, ada kalimat sinonim dan antonim, ada apalagi kata depan, ada kata sang dan si yang harus kamu gunakan untuk menunjukkan bahwa yang kamu buat itu adalah teks fabel. Oke, cukup sekian ya materi kita kali ini, cukup sederhana, singkat, jelas, dan padat. Sampai bertemu di tugas-tugasnya ya, jangan mager, jangan malas, tetap semangat dan stay safe. Oke, God bless you. Terima kasih.